Pada tahun 2021 kita telah melewati dan masih akan berhadapan dengan pandemi COVID-19, yang mana ini merupakan satu hal yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Dan menariknya, sumber krisis daripada apa yang terjadi pada hari ini begitu dinamis, karena virus bisa saja naik dan turun, kemudian tanpa sulit untuk diprediksi begitu. Indonesia memang harus waspada dengan tren kasus corona yang terus naik. Kemarin, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Jumlah angka kematian harian lebih tinggi dari Malaysia yang mencapai 100. Tahun 2021 yang lalu merupakan uji coba resiliensi Indonesia, yang mana kita pada akhirnya berhasil bangkit dari jeratan krisis. Dan ini merupakan sinyal yang baik untuk pemulihan ekonomi nasional maupun global. Untuk itu, pada tahun 2022 ini merupakan pembuktian penanganan pandemi, karena ini akan menentukan kredibilitas Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presidensi G20. Dan ini juga sejalan dengan maqasidus syariah, yakni tidak hanya hifdzud din, tidak hanya menjaga agama, tapi juga hifdzun nafas, menjaga nyawa dan jiwa, dan juga hifdzul mal, menjaga ekonomi harta benda bagi para pemeluknya. Untuk itu, presidensi G20 ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk unjuk gigi dalam memimpin pemulihan ekonomi dunia. Untuk itu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sangat mendukung pemerintah setidaknya dalam 3 isu. Yang pertama adalah kesehatan. Kita pada tahun 2021, kelompok OKP Cipayung Plus sudah membuktikan bisa berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholders, baik itu Kapolri, TNI, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya, menjadi garda terdepan dalam melaksanakan giat vaksinasi untuk sektor kemahasiswaan dan masyarakat kampus. Untuk itu dalam tahun 2022 kami juga siap untuk mensupport terus peningkatan pelayanan kesehatan maupun juga vaksin booster yang mulai pada bulan ini digalakkan di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, PMI juga berkomitmen terus mendukung gerakan-gerakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. PMI di seluruh Indonesia akan terus melakukan giat edukasi dan public campaign untuk mendorong masyarakat mengubah cara menggunakan dan menghasilkan energi serta mengelola lahan yang kita miliki dengan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Lalu berikutnya, PMI juga mendukung penuh pemerintah untuk mengatur minimum tax rate, yakni perpajakan internasional yang mengatur pajak minimum pada perusahaan multinasional dimanapun ia beroperasi, sehingga ini juga bisa menunjukkan keberpihakan negara Indonesia kepada sektor UMKM dan juga pengusaha lokal di tingkat nasional. Lalu kemudian pergerakan mahasiswa Islam Indonesia juga terus mengikuti dan mendiskusikan tentang kasus kekerasan seksual yang belakangan ini terus meningkat. Untuk itu PMI akan selalu menjadi garda terdepan dalam mendorong pengesahan RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Dan juga kami mengapresiasi Presiden dan juga pemerintah karena disahkannya Undang-Undang Pesantren dan turunannya. Dan tahun 2022 ini kami dari PMI dan juga seluruh pesantren di Indonesia akan membuktikan bahwa kita akan mencetak santri-santri yang inovatif dan berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya di Indonesia. Terakhir, sebelum penutup, bahwa pandemi juga kita harus mengantisipasi terjadinya democracy backsliding. yakni dari satu kajian dari The Varieties of Democracy memaparkan bahwa banyak sekali negara di dunia ini yang mengalami kemunduran demokrasi, dan Indonesia termasuk dalam kategori resiko menengah. Nah, untuk itu PMI berkomitmen melakukan penguatan kelembagaan partai politik dengan membangun komunikasi aktif dengan diaspora kader PMI yang tersebar di berbagai partai politik. Yang kedua, terus mengawal proses rekrutmen penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, lalu kemudian mendukung terus ambang batas parlemen untuk tetap di 4%, dan juga menolak dengan tegas isu amandemen Undang-Undang 1945 yang di dalamnya ada indikasi untuk penambahan periode jabatan presiden selama 3 periode karena itu merusak semangat demokrasi dan reformasi. Sebagai penutup, tahun 2022 ini adalah tahun pembuktian kita bersama. Mari kita buktikan kita seluruh anak bangsa, mahasiswa, kepemudaan, aktivis dan sebagainya
bergotong royong untuk kebangkitan Indonesia yang substansial, tidak hanya prosedural dan administratif belaka. Sekian dari kami, dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Syukron, wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.